Tapi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat, begitu ya. Jadi kita harapkan dengan mendengarkan ini semua, maka masyarakat itu mempunyai dukungan yang baik atau persepsi yang baik sehingga dapat memanfaatkan MBK ini dengan sebaik-baiknya dan mereka juga dapat berperan dengan baik, begitu kan ya. Nah, tetapi kalau tadi saya juga tadi ngobrol-ngobrol sama Dokter Tan, medsos ini bisa kayak pedang dua sisi. Satu bisa berbuat baik, satunya lagi juga bisa membuat masyarakat itu tergoyahkan imannya sehingga dia akhirnya menentang sesuatu yang akhirnya merugikan dirinya sendiri. Nah itu ya. Jadi tadi saya lihat mudah-mudahan ini kan semuanya pendidik-pendidik dan terdidik begitu kan ya. Artinya cara berbicara juga mengeluarkan pendapat dan sebagainya membuat orang-orang juga bisa literasinya itu menjadi semakin baik dan mana yang memilih yang terbaik. Nah kemudian tadi seperti misalnya tadi ada SLHS bayar. Nah itu yang mengeluarkan SLHS itu adalah Dinas Kesehatan. Kalau di kebetulan sekarang itu kan kalau dulu kan harus lewat OSS ya. Jadi Kementerian Kesehatan. Tapi Kementerian Kesehatan melihat kondisi di lapangan yang segitu banyak, itu kalau misalnya semuanya langsung ke Kementerian Kesehatan itu akan lama prosesnya. Nah oleh karena itu Kementerian Kesehatan memberikan peluang kepada Pemda atau Dinas Kesehatan dalam hal ini boleh memberikan sertifikat LHS secara manual gitu ya. Nah kenapa demikian? Karena data yang masuk ke Kementerian Kesehatan itu sama dengan data yang ada di Dinas Kesehatan. Karena Kementerian Kesehatan mendapatkan data juga dari Dinas Kesehatan. Yang pertama untuk mendapatkan SLHS adalah satu, bahwa penjamah makanan sudah terlatih keamanan pangan. Itu ya, itu udah jadi sudah mengikuti pelatihan. Dan pelatihan ini gratis dari Dinas Kesehatan. Sehingga SPPG tinggal daftar. Nah mungkin yang akan lama ini karena banyaknya SPPG jadi harus ngantri nih. Karena satu SPPG kan dilatih 50 orang. Kalau sekali misalnya pelatihan 100 orang kan itu juga tidak efektif. Karena pelatihan itu akan efektif biasanya di bawah 40. Jadi 50 itu udah batas maksimal gitu ya. Jadi tidak bisa dilakukan semua SPPG. Oleh karena itu memang agak lama. Yang kedua itu harus ada cek lab air. Gitu ya. Jadi SLAS ini itu enggak, kalau dibayar tanpa ada cek lab, wah itu udah, itu air itu harus dicek gitu kan ya. Jadi air itu tidak boleh ada mengandung mikroba atau bakteri begitu ya. Jadi ada di situ parameter-parameter yang tidak boleh gitu ya. Itu yang keduanya. Yang ketiga itu ada IKL. IKL ini dilakukannya juga oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas. Jadi ini banyak peran kan, banyak instansi yang berperan di situ. Puskesmas datang kemudian melihat sekeliling. Apakah ada IPAL kah di situ? Bagaimana kondisi lingkungan dapurnya? Bagaimana kondisi lingkungan penyimpanan bahan basah, bahan kering? Kemudian ada usap dubur. Jadi secara random nanti diambil tuh penjamah makanan, diusap duburnya untuk melihat apakah tidak ada mengandung E. coli atau tidak kan gitu ya, sampai segitunya begitu ya. Kemudian ada usap hidung begitu ya, dan kemudian semua penjamah makanannya harus mempunyai tes kesehatan, bukan tes kesehatan begitu dia melamar gitu ya, tapi tes kesehatan. Nah sebagai contoh misalnya ada satu SPPG begitu tes kesehatan ternyata ada satu yang berpotensi TB begitu kan, nah itu langsung dikeluarkan. Nah itu semua TB-nya dilihat, livernya dilihat. Artinya di sini saya bertanya, betul-betul bertanya apakah betul ada SLHS yang dibayar gitu ya. Kalau prosesnya betul-betul seperti ini kan gitu kan, dan itu langsung dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan gitu ya. Dan itu salah satunya juga yang mendorong itu adalah juga saya juga mendorong. Karena tadinya sebagai contoh misalnya Kota Bogor itu Dinas Kesehatannya itu nggak mau mengeluarkan SLHS. Jadi dia mendorong untuk langsung ke Kemenkes. Saya advokasi, Bu, kalau ke Kemenkes kapan itu SLHS bisa keluar? Gitu ya. Karena kan pasti se-Indonesia.
Nah, sekarang Kemenkes itu kan sudah punya kebijakan, Dinas Kesehatan boleh mengeluarkan SLHS dengan apa manual begitu kan, karena di Kemenkes pun datanya juga data dari Dinas Kesehatan. Akhirnya alhamdulillah Dinas Kesehatan Kota Bogor mau tuh mengeluarkan SLHS begitu ya, dan itu pun prosesnya agak panjang begitu kan tadi kan, untuk cek apa lab air aja itu di Labkesda itu 12 hari begitu ya, belum pelatihan, belum IKL, belum uji apa usap alat ya, alat itu diusap. Jadi diusap misalnya talenan ya, kemudian meja diusap, kemudian dilihat apakah di talenan itu ada mikroba, ada bakteri begitu kan ya. Itu dia. Jadi kan sebenarnya ini proses yang sangat panjang dan kemudian jelimet gitu. Makanya saya bertanya, kalau ada SLHS yang dijual-belikan, siapakah di situ pelakunya begitu ya? Dan bagaimana dia bisa mendapatkan SLHS sertifikat dari Dinas Kesehatan. Itu yang ininya, gitu ininya ya. Kemudian mengenai UPF. Bapak dan Ibu sekalian, UPF ya. Sebenarnya UPF itu apa yang dimaksud UPF? UPF itu adalah pengolahan makanan yang dibuat biar enak gitu ya, dan tahan panjang. Dan apa? Tahan lama ya. Gitu. Jadi makanya ada tambahan penyedap, ada tambahan pemanis, ada tambahan pengawet, begitu kan ya. Nah, kalau UPF itu tidak boleh dimakan, kenapa ada BPOM? Kan begitu. Kan di BPOM itu artinya itu bahwa itu boleh dimakan kan? Gitu ya. Nah, boleh dimakan. Yang tidak boleh itu adalah bila melebihi dari apa yang ada di situ. Gitu kan? Sebagai contoh misalnya, ada kita itu kan anak itu satu hari boleh mengkonsumsi gula itu 30 gram. 30 gram. Gitu kan ya, dalam satu hari. Nah, 30 gram dalam satu hari, kita lihat nih, kalau satu biskuit misalnya 5 gram, terus dia makan 6 biskuit, itu sudah, dengan biskuit itu sudah terpenuhi. Nah, itulah kita pentingnya literasi orang tua, gitu kan ya. Nah, kalau UPF itu nggak boleh, kenapa BPOM mengeluarkan? Kan begitu. Nah, jadi UPF ini boleh, tetapi tadi dalam batas-batas yang wajar, begitu kan ya. Nah, oleh karena itu di luarnya ada label berapa kandungan gulanya, berapa kandungan natriumnya, kan ada ya. Natrium untuk anak-anak itu kan sekitar 1.500 gitu kan miligram. Nah, itu kalau kita lihat misalnya ada keju itu satu slice itu udah 300 miligram natriumnya. Kemudian apa namanya tuh roti tawar itu kayak tawar aja ya, kayak nggak ada apa-apa. Padahal itu natriumnya 2 lembar roti tawar itu 280 mg natriumnya. Artinya kalau anak itu sudah mengkonsumsi satu slice keju dengan 2 roti tawar, artinya dia itu sudah memenuhi atau melebihi sedikit dari kebutuhan dia konsumsi natrium dalam satu kali makan. Nah itu ya. Nah itu yang harus kita ketahui, dan itulah yang harus diketahui oleh ahli gizi, begitu ya di situ. Nah ahli gizi itu harus bisa memadu-madankan. Gitu ya, jadi sehingga pertanyaannya, boleh nggak keringan? Boleh, tapi ya tadi memadu-madankannya harus betul. Keringannya itu misalnya, kalau ada susu boleh nggak? Boleh. Tetapi kita yang lebih diutamakan adalah memang susu yang 100% fresh milk. Kenapa? Karena kalau 100% fresh milk, itu susu itu semuanya berasal dari Indonesia. Nggak mungkin kita itu impor fresh milk, akan mahal. Gitu ya, makanya kita dorong untuk mengkonsumsi kalau mau susu itu yang 100% fresh milk. Karena kalau misalnya rekonstitusi dengan menambah sekian persen susu bubuk ya, nah itu kan mendorong untuk terjadinya import, begitu kan ya. Nah itu, tapi kalau tidak ada susu, boleh nggak? Boleh, susu itu nggak wajib, gitu ya. Misalnya di keringan, susu kan sekarang sulit gitu misalnya ya, dan harganya tinggi, ganti dengan telur. Ganti dengan teri main bola. Teri main bola ya, kalau kita kan teri main bola itu maksudnya teri dengan kacang kan. Nah teri itu bisa mengandung kalsium ya, setara dengan hampir mengikuti kalsiumnya susu, karena yang paling bagus itu memang kalsium itu ada di susu, karena susu itu diserap 100% oleh tubuh. Itu aja diinikan ya. Nah jadi kita itu memang sulit untuk mendapatkan makanan-makanan pengganti kalsium. Makanya kenapa ada beberapa SPPG itu suka memberikan susu. Susu itu hanya untuk menggantikan kalsium. Kalau protein susu itu rendah. 200 mg, 200 ml susu ya yang fresh milk, itu proteinnya itu hanya
6 gram. Harganya berapa? Satu telur itu protein itu 6 sampai 7 gram proteinnya. Nah, mendingan mana? Kan murah ya kalau itu. 125 mililiter itu proteinnya yang fresh milk itu 3 gram. Itu ya. Nah, jadi kalau kita mengejar protein dengan susu itu nggak akan kekejar karena harganya. Karena kita kan harus lihat pagu 10.000 ya. Nah itu, jadi tidak akan terkejar. Tapi yang dikejar dari susu adalah kalsium. Kenapa kalsium? Karena kalsium ini dibutuhkan anak untuk tumbuh, terutama anak balita, begitu kan ya? Nah stunting itu kan adanya di balita, tuh ya. Nah ini kita tuh tadi tidak kita ingin menginginkan. Nah oleh karena itu ya, jadi tadi makanya, tetapi karena tadi UPF itu ada beberapa yang literasi gizi terkait UPF-nya itu rendah, maka kita mengatakan bahwa sebaiknya tidak ada biskuit. Karena tadi kadang-kadang ahli gizi tidak melihat. Jadi kalau kita menghitung konsumsi makan, jadi di sini energi, protein, lemak, kalsium, itu tuh dilihat. Kemudian GGL-nya dilihat, gulanya berapa, garamnya berapa, itu tadi ya GGL lemak. Jadi kita padu-padankan. Jadi kalau misalnya sehari ngasih keringan, nah itu kita padankan. Itunya apa, gulanya berapa, natriumnya berapa, kita padu-padankan. Jadi memang itu betul-betul. Makanya di situ ahli gizi ininya ya. Nah kemudian, jadi, nah tadi ada ini, karir ahli gizi gimana, sulit nggak? Kita ini sekarang ahli gizi itu kan jadi P3K. Artinya itu kan karirnya sudah ada ya, P3K diakui oleh pemerintah. Dan sekarang beberapa SPPG ahli gizinya udah masuk ke P3K. Jadi memang bertahap ya, udah P3K. Kemudian kalau misalnya SPPG itu nggak cair, apakah ahli gizi itu tidak dibayar? Dibayar. Kenapa? Karena ahli gizi dibayarnya oleh BGN, bukan oleh SPPG. Nah, makanya mohon maaf saya itu meluruskan. Gitu kan ya, karena ini forum ini adalah untuk edukasi. Kalau forum ini tidak saya luruskan dan didengar oleh calon-calon ahli gizi SPPG, mereka akan mundur, gitu ya. Jadi sebenarnya mereka dibayar oleh BGN, sehingga itu. Kemudian ketakutan ahli gizi yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, kebetulan saya punya SPPG. Saya dulu itu tidak tertarik punya SPPG karena saya nggak punya uang. SPPG itu kan mahal untuk membangun dan sebagainya. Tapi tugas saya adalah mengevaluasi SPPG. Jadi saya ke sini untuk melihat. Kalau ada misalnya dari masyarakat, oh ini harus, ini kok menunya begini-begini, saya datengin. Kenapa sampai seperti itu? Gitu kan ya. Nah, dengan kejadian-kejadian seperti itu, akhirnya saya bilang ke Pak Kepala Badan, Pak, saya mau bikin SPPG. Setelah saya bikin SPPG, makanya saya tahu SLHS itu apa, sertifikat halal apa, karena saya belajar di SPPG itu. Bagaimana UPF itu, bagaimana membentuk apa, membangun, membuat makanan keringan, dan itu menjadi referensi orang-orang. Gitu kan ya, diinikannya. Nah, jadi yang saya tahu, kenapa ahli gizi itu kadang-kadang ketakutan, itu sebenarnya di 2 minggu pertama sampai sebulan. Tanya, ya Bu ya? 2 minggu pertama sampai sebulan tuh riuh bener Bu. Kenapa riuh? Karena satu, pegawai yang diambil oleh kita bukan orang profesional. Yang kan kita harus mengambil minimal 30% malah ya dari orang-orang kampung sekitar yang tidak punya kerjaan dan latar belakangnya juga ya, masnya pendidikannya ya mungkin SMP atau SMA gitu kan ya, tidak punya. Kan kalau kita punya perusahaan atau misalnya ibu punya klinik ya, kan kalau modal lihat CV dong, pernah bekerja di mana, kan begitu ya. Nah, jadi itu 47 orang itu benar-benar orang yang tidak tahu kerjaan apa-apa. Nah, bayangkan Pak, kita perilaku hidup sehatnya juga, aduh, begitu saya mengalami masalahnya. Jadi SPPG begitu dibuka, saya itu 47 orang. Apa yang terjadi? Habis makan, nyuci piring di mana aja. Oh, itu minyak di mana aja, tumpah. Kemudian habis masak itu di apa, lorong pembuangan air. Wah, di situ banyak sampah, ditinggalkan begitu saja. Coba Pak, apa enggak gemes saya? Saya fotoin satu-satu, saya kasih tahu ke SPPG. Nih, kerjaan sehari ini, kerjaan ini. Kemudian itu bekas apa, food waste, kalau ada food waste, itu disimpan 2 hari, di bawahnya ada belatung. Bayangin Pak, itu 2 hari pertama. Nah, disitulah
Makanya SPPG, ahli gizi, AK itu harus berjuang bersama mitra. Nah, kalau mitranya tidak turun mungkin agak sulit ya bersama mitra. Jadi saya potret satu-satu nih, mana. Nah, dari situ kemudian disitulah mulai terbentuk perilaku hidup sehat. Kalau ada, jangankan gitu, sendal yang untuk di dalam dapur dipakai keluar jalan-jalan, Masya Allah itu mengubah perilaku sulit banget tuh ya. Nah, tapi kita harus sabar. Mereka itu kan bagian dari negara. Mereka itu bagian yang harus diberdayakan oleh kita. Nah, akhirnya kita sabar. Pendekatannya perubahan perilaku. Makanya desain program ini adalah transformasi sosial, merubah perilaku karena kesadaran. Nah, jadi kita terus deketin. Mangga Bapak sekarang lihat SPPG saya, bersih. Bukan saya sombong, tapi karena sudah terbentuk perilaku hidup sehat. Jadi semua udah tahu, sendal itu harus di situ. Kalau habis ngolah pangan itu nggak boleh tuh, itu ya ada segala macam food waste itu ini langsung dibuang oleh DLH atau food waste langsung diambil oleh peternak. Jadi satu hari tidak ada sampah yang menginap. Akhirnya alhamdulillah itu. Nah, jadi jangan takut punya SPPG. Kan saya awal punya SPPG, aduh deg-degannya. Mungkin Ibu juga deg-degan ya Bu ya. Bisa nggak nih? Jangan-jangan ada keracunan. Kan gitu ya. Bisa. Ternyata faktor keracunan adalah tadi kesehatan lingkungan yang sangat rendah. Jadi saya lihat nih bisa ada yang cepat sedikit. Saya lihat yang keracunan ternyata di depan toiletnya tidak ada wastafel dan tidak ada untuk cuci tangan dengan sabun. Nah itu, jadi kan tertinggi keracunan itu oleh E. coli. Jadi perilaku hidup sehat mereka keluar dari toilet, kemudian mereka tidak cuci tangan pakai sabun, kemudian pegang food tray, maka E. coli yang ada di dubur mengkontaminasi itu. Jadi faktornya adalah kesehatan. Makanya SLHS ini tidak boleh dibayar. SLHS adalah betul-betul harus dikeluarkan berdasarkan data.